Halo Sanat Erki Lovers, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini berkembang. Yuk, buruan! Masih ingatkah Anda dengan artis senior Sophan Sophiaan? Suami dari artis senior Widyawati menyimpan kemisteriusan dalam kematiannya, terutama soal pemicu sebenarnya kecelakaan yang menimpanya bertahun-tahun silam. Pada akhirnya, sosok satu ini menceritakan apa yang sebenarnya sempat terjadi di tempat kejadian perkara, TKP. Lokasi Sophan Sophiaan menghembuskan nafas terakhirnya di jalan itu pun dikulik momennya oleh seorang indigo. Seperti diketahui, Sophan Sophiaan telah pergi meninggalkan sang istri lebih dulu. Aktor senior yang menjadi ketua event Jalur Merah Putih, JMP 2008 yang diikuti 273 Harley Davidson itu mengembuskan napas terakhir Mei tahun 2008 silam. Ia terjatuh dari Harley Davidson yang ditungganginya di kawasan hutan Widodaren di perbatasan Ngawi, Jawa Timur, dan Sragen, Jawa Tengah. Tim KTJ mengulas apa yang sebenarnya terjadi dalam kecelakaan Sophan Sophiaan itu. Menarik pembahasan yang diulas putar penyebab utama sang artis senior menghembuskan nafas terakhirnya. Sebuah fakta kemudian terkuak, tempat kecelakaan Sophan Sophiaan ternyata memang angker dan berbahaya. Menurut pengakuan Hari Hao Sangi ahli supranatural, ia ingat betul dengan kecelakaan yang melibatkan aktor senior tersebut. Ia mengatakan jika Sophan Sophiaan dan rombongan melintasi jembatan kecil yang memang memiliki energi pekat dan gelap. Sebelum itu, rombongan touring sebenarnya sudah diperingatkan warga untuk jangan jalan dulu karena bersamaan dengan waktu maghrib. Tapi mereka nekat meneruskan perjalanan karena diburu waktu agar secepatnya bisa kembali ke Jakarta pada tanggal 20 Mei tahun 2008. Memang sudah diperingatkan untuk jangan jalan dulu, tetapi kini kan touring, motor-motor moge sudah diperingatkan tapi mereka ngejar waktu akhirnya. Duluan, kata Hari Hao. Dalam kondisi tidak enak badan akibat kelelahan, Sophan Sophiaan kemudian melewati jalan ekstrim dan diduga diganggu sosok makhluk yang tiba-tiba menyeberang. Makhluk itu berjalan membungkuk seperti nenek-nenek. Waktu mau masuk tikungan yang dimaksud itu kan posisinya turun, ada jembatan, ada seperti yang nyebrang begini. Memperagakan menyeberang jalan, ada seperti yang nyeberang, ungkap Hari Hao sembari mempraktikkan gaya membungkuk. Diperkirakan saat itu almarhum berusaha menghindari makhluk tersebut. Namun, malah terjatuh dan mengalami kecelakaan tunggal sebelum ditemukan oleh teman di belakangnya. Hari Hao kemudian melanjutkan jika kasus orang menyeberang memang seringkali meneror para pengendara. Ngerinya, makhluk misterius itu sebenarnya tidak kasat mata dan memiliki kerajaan di sekitar Alas Mantingan. Jalur Alas Mantingan sampai sekarang dikenal sebagai tempat uji nyali. Pengendara yang tidak ingin mendapat teror di sepanjang jalur itu, kemudian memilih membuang uang ke jembatan atau membunyikan klakson sebagai tanda permisi untuk penunggunya. Beberapa tahun silam, seperti keterangan yang sempat beredar mengatakan bahwa Sophan Sophiaan mengalami kecelakaan saat menjalani touring dengan rekan, roadshow motor gede, moge, keliling Pulau Jawa yang digagas Sophan Sophiaan dan teman-temannya berangkat dari Jakarta, tanggal 12 Mei lalu. Rutenya dimulai dari Jakarta, Rengas Dengklok, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Rembang, Tuban, Surabaya, Kediri, Karanganyar, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Bandung, dan Bogor.
Rombongan akan tiba di Jakarta pada tanggal 20 Mei tepat saat bangsa ini merayakan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional. Tak ada firasat dari teman maupun peserta touring lainnya. Rombongan tiba di kawasan hutan Widodaren pukul 9.49. Tiba-tiba, motor Sopan Sopiaan yang berada di tengah-tengah rombongan terjatuh. Sopan Sopiaan pun juga ikut terjatuh dengan posisi tertelungkup. Saat jatuh posisinya tertelungkup, tak terlihat adanya luka, kakinya patah dan dari mulutnya keluar darah. Sepertinya luka dalam, ujar peserta JMP 2008 yang saat itu berada di mobil pengawal. Menurut Tri Erika, mobilnya berada di belakang Sopan Sopiaan, namun, meskipun terhalang beberapa motor lainnya, Tri Erika bisa melihat jelas saat Sopan Sopiaan terjatuh. Tidak benar kalau ada tabrakan beruntun 3 motor. Pak Sopan jatuh sendiri karena ada lubang sebesar roda motor Harley, tegas Tri. Istri Sopan Sopiaan, Widiawati, yang ikut dalam touring tersebut ketika peristiwa ini terjadi ada di mobil pengawal. Mobil saya beda tempat dengan Ibu Widiawati. Jadi beliau tidak apa-apa, ujar Tri. Sopan yang tak sadarkan diri langsung dibawa ke RSUD Sragen. Sayangnya di perjalanan, Sopan menghembuskan napas sekitar pukul 10, namun Widiawati curiga sang suami meninggal bukan karena kecelakaan tunggal, melainkan dilindas oleh pengendara di belakangnya. Kecurigaan ini juga diamini pelawak Indro Warkop. Menurut Indro, risiko mengendarai sepeda motor dengan berkonvoi memang besar. Apalagi menurut Indro, iring-iringan sepeda motor memang sulit diatur. Pasti susah diatur, ucap lelaki yang memiliki hobi mengendarai motor besar ini. Karena itu, kecelakaan yang terjadi pada Sopan memang rawan terjadi dalam sebuah konvoi sepeda motor. Itu pula sebabnya, Indro langsung menebak saat itu Sopan meninggal karena tertabrak atau terlindas sepeda motor di belakangnya. Justru saya bingung ternyata bukan tertabrak katanya, tapi kecelakaan tunggal, ujar Indro. Terlebih, dilaporkan Sopan Sopiaan mengalami luka patah tulang di berbagai bagian tubuh. Menurut Indro, luka tersebut tak mungkin didapat Sopan bila hanya kecelakaan tunggal. Kecepatan saat peristiwa terjadi pun tidak lebih 50 km per jam. Kini, Widiawati sudah ikhlas dengan kepergian sang suami.